Bapak tidur, saya bukain jendela. Nggak lama ada yang datang. Kamu yang kamu pukul pertama kali? Kepala bagian kanan 2 kali, dan setelah itu bagian leher 4 kali. Jendela iya merenya. Jendela. Jumat 21 Januari 2022. Sebuah rumah di Dusun Mekarjaya, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, jadi perhatian warga. Ada yang lihat mukanya. Si ibu mungkin saksinya. Iya. Ibu saksinya. Saksinya ibu. Ibu kenal enggak, Bu? Enggak, Bu, saya nggak dengar pisan itu, saya tidur di situ, emang saya lagi sakit perut, dia lagi sakit. Sesosok mayat pria paruh baya ditemukan dari dalam rumah ini. Bagian kepalanya bersimbah darah. Pria tersebut merupakan korban pembunuhan. Ini bermula pada Sabtu dini hari pada pukul 00.30. Itu berarti tanggal 22 Januari 2022. Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada ditemukan seorang laki-laki meninggal dunia di Dusun Mekarjaya, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Untuk keperluan penyelidikan, mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang. Korban adalah Muhammad Ota bin Nijah. Pria berusia 52 tahun ini merupakan juragan beras yang tercatat sebagai warga Dusun Mekarjaya, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Ota ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar tidurnya. Dari hasil visum ditemukan sejumlah luka bekas hantaman benda tumpul di bagian kepala dan dada korban. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya alu atau alat penumbuk padi yang masih terdapat bercak darah di dekat jendela rumah korban. Di TKP kami menemukan beberapa barang bukti. Yang pertama adalah alu, alat tumbuk padi yang ada di belakang rumah, kemudian handphone, kemudian juga kendaraan yang kami duga digunakan oleh tersangka. Menyusul peristiwa ini, polisi pun meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk Nur Hayati, istri korban. Yang bersangkutan, istri korban ini menemukan korban sudah dalam keadaan bersimbah darah dan meninggal dunia di kasurnya. Kemudian dari istri korban juga menunjukkan bahwasannya jendela belakang dalam keadaan terbuka. Yang diduga jendela tersebut adalah tempat keluar masuknya pelaku yang melakukan pembunuhan. Kemudian kami penyidik melakukan cek TKP, olah TKP. Dari sana kami menemukan beberapa kejanggalan, ya, baik dari pintu masuk, pintu yang diduga digunakan untuk masuk, jendela tadi, kemudian lokasi TKP juga yang kami lihat cenderung bersih dan rapi. Akhirnya kami mencoba melakukan pendalaman terhadap keterangan para saksi yang ada di TKP. Dari hasil pemeriksaan, kecurigaan polisi mengarah kepada Nur Hayati, istri korban. Benar saja, Nur Hayati akhirnya mengaku kalau dialah yang merencanakan pembunuhan. Dan pria bernama Adi Nahman ini sebagai eksekutor pembunuhan. Adi merupakan selingkuhan Nur Hayati. Adi Nahman dan Nur Hayati akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
Pada saat melakukan penyelidikan, kami menemukan beberapa kejanggalan dari keterangan istri korban dan beberapa kejanggalan di TKP bila dikaitkan dengan keterangan istri korban. Sehingga dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kami, alibi-alibi yang diberikan istri korban ini tidak masuk akal. Pada akhirnya sekitar 4-5 jam kami periksa, istri korban inisial N ini mengakui bahwa mengetahui kejadian pembunuhan tersebut. Nurhayati dan Ade Naman telah menjalin hubungan terlarang selama 2 tahun tanpa diketahui korban. Siapa sebenarnya Ade Naman? Dan bagaimana ia bisa menjalin cinta dengan istri korban? Bapak tidur, saya bukain jendela. Nggak lama, Ade Naman datang. Kamu yang kamu pukul pertama kali? Kepala bagian kanan 2 kali, dan setelah itu bagian leher 4 kali. Muhammad Ota, juragan beras di Karawang ini, dihabisi oleh istrinya sendiri Nurhayati dan selingkuhannya Ade Naman. Sarta, pria ini tak mengira kalau Muhammad Ota tewas di tangan istri dan selingkuhannya. Karena pada saat malam kejadian, ia yang berada di dalam warung sempat dibangunkan oleh Nurhayati. Dia dari sana udah kembali lagi ke sini, menolong ke orang, menolong. Udah ada 2, sama yang kaki 1, yang kaki 1 udah masuk, balik lagi ke sana, gitu. Terus lantas abah masuk, langsung ke kamar. Nah, ke kamarnya nggak begitu megang, lihat posisi dulu. Ya posisinya lagi tidur, biasa bantal, spraynya biasa rapi. Simbutnya biasa rapi, tangannya gini, yang gini numpang. Ya, kata abah, kenapa ya ini ya? Dekat-dekat lihat mukanya, kelihatan kupingnya ada darah. Terus, oh hidung ada darahnya, mulut ada darahnya, sampai ke leher. Iya kenapa emang kayak itu kita jendela ada yang ngedongkel. Dah, aku ingat, astagfirullah, ini memang pembunuhan ini kejadian mungkin ada yang masuk nih. Udah abah keluar. Di mata Sarta, Muhammad Ota merupakan tetangga yang sangat baik dan tidak memiliki musuh. Si almarhumah emang orang ngebaik, orangnya pendiam. Kalau ditanya nyengir duluan gitu. Udah pernah dia di sini ada cekcok sama rekannya di sini nggak denger gitu, nggak apa-apa nggak denger gitu. Dia orang baik. Ade Naman kini menjadi pesakitan karena telah menghabisi nyawa Muhammad Ota yang tak lain adalah majikannya. Di hadapan penyidik Polres Karawang, Ade Naman mengakui semua perbuatannya. Pacar saya telepon, dan terus kata saya, gimana kalau nanti malam kita bunuh. Tapi pacar saya belum siap. Dan terus saya ngomong, ya, akhirnya pacar saya menuruti apa kata saya. Peristiwa pembunuhan ini pun memang sudah direncanakan Ade bersama istri korban, Nurhayati. Saya datang lewat jalan jendela dapur, masuk. Itu yang buka siapa? Yang buka pacar saya. Yang buka pacar kamu? Iya. Dengan cara bagaimana dia buka? Ya kan dari dia ada motifnya, ada pencurian atau enggak, biasa buka. Sengaja dibukakan untuk Masuk ya? Iya. Dan terus saya masuk dan saya menyuruh sama pacar saya untuk memastikan bahwa suaminya tidur atau belum. Ternyata sudah tidur dan pintunya tidak terkunci. Terus? Dan setelah itu pacar saya masuk ke kamarnya
dan saya pun beraksi masuk ke kamar si korban. Masuk ke kamar, kamu ngambil alat atau apa? Iya, ambil alat. Alat apa yang? Yaitu kayu. Kayu apa ya? Halu. Halu. Buat mukul korban. Itu halu seperti apa? Senjata apa biasanya dipakai? Yaitu biasa bikin tumbuk Padi ya? padi atau kue bumbu. Iya. Tak diberi pinjaman uang dan sering dicurigai saat bertransaksi beras. Itulah alasan Ade menghabisi nyawa Muhammad Ota juragannya. Karena saya punya utang 16 juta. Sama korban? Iya. Duit saya ada 15 juta di korban. Berarti saya kurang 1 juta lagi. Kata saya pinjam 1 juta lagi. Biar jadi 2 juta. Itu kan bekas nyawa. Dan ternyata saya tidak dikasih, terus saya pulang. Selain Ade, Nur Hayati, istri korban, juga telah dijadikan sebagai tersangka pembunuhan. Dari mulut Nur Hayati terungkap kalau pembunuhan ini sudah sejak lama direncanakan. Hubungan ibu sama korban itu apa? Suami istri. Suami istri udah berapa lama? 22 tahun. Coba sekarang ceritain kronologis perencanaan pembunuhan itu gimana? Pas hari hari Jumat jam 3 pukul 15.30 saya ada kontak sama pacar saya. Siapa namanya? Ade Naman. Terus dari situ kita ngobrol, kata Ade Naman, gimana kalau kita ngabisin korban gitu. Terus saya jawab, saya belum siap. Entah, udah dari situ kata Naman, kenapa belum siap? Hubungan kita kan sudah lama. Gitu. Udah ada yang curiga. Ya Bapak udah, almarhum udah mulai curiga. Sebagai tanda untuk beraksi, Nur Hayati pun memberi kode dengan menghubungi Ade. Tadinya mah cuman komunikasi biasa. Terus dari situ Bapak tidur, saya bukain jendela. Nggak lama ada Naman datang. Di balik jendela itu? Iya. Terus apa yang Terus saya ke tempat tidur saya lagi. Dari situ ada Naman, saya memastikan Bapak tidur enggak. Dari situ sudah saya enggak ngedengar suara. Langsung ada Naman mungkin beraksi. Udah enggak dengar suara apa? Enggak. Cuman suara tempat tidur doang. Untuk mengelabui warga, setelah korban dihabisi, Nur Hayati kemudian berpura-pura panik. Saya keluar minta tolong sama tetangga saya yang dekat di situ. Enggak, Pak, tolong, kata saya. Itu suami saya ada yang membunuh, gitu. Udah berceceran darah, udah berdarah. Terus saya ke anak muda, nyamperin anak muda, terus anak muda datang. Nyamperin juga ke rumah. Malam itu, Nur Hayati sengaja tidak tidur satu ranjang dengan Muhammad Ota agar bisa menjalankan aksinya. Setelah memastikan suaminya tertidur, Nur Hayati kemudian menghubungi Ade Naman. Tak lama, Ade pun datang dan masuk lewat jendela belakang rumah. Dan peristiwa pembunuhan itu pun terjadi. Sang juragan beras tewas setelah beberapa kali dihantam dengan menggunakan alu atau alat penumbuk padi. Korban pada saat itu terlentang di kamar ini. Posisinya seperti apa, Pak? Posisi korban ini kepalanya, ini kakinya,
Ini pada saat itu masih dalam keadaan rapi, sama sekali tidak berantakan seperti ini. Ini tidak berantakan, tidak ada yang dicongkel. Pada saat itu posisi di sini masih ada kendaraan motor milik korban. Ada congkelan pintu jendela di dapur. Nah, pintu dapur. Jadi pada saat itu posisi ini geser ya, seperti ini. Jadi ini yang kebuka. Ini ada beberapa patahan dari jendela ini. Tapi kalau dari keterangan yang kita sesuai cek TKP oleh tim IDEN, bahwasanya ini adalah bukan congkelan dari luar, tapi congkelan dari dalam. Setelah itu kita lihat ada tapak kaki di situ, satu aja. Nah, kemungkinan besar si pelaku AN itu keluar masuk. Untuk perkara pembunuhan yang kemarin, kami dari tim Satreskrim Polres Karawang mengamankan 3 alat bukti. Yang pertama itu ini disebutnya alu. Jadi alu ini dipergunakan untuk memukul korban sehingga menyebabkan korban tersebut meninggal dunia. Ada di mana aja, Bang? Jadi kalau dari hasil visumnya, otopsinya, yang korban itu luka-luka di kepala, terus luka-luka di wajah, di dada, dan di perut. Jadi kemungkinan untuk pelaku menggunakan alat ini untuk memukul seluruh badan korban. Jadi untuk pertama kalinya dipukul, korban langsung dalam keadaan pingsan. Dari keterangan si pelaku sendiri atas nama AN. Setelah itu kita amankan 2 HP. Ini adalah HP dari pelaku inisial N, dan ini adalah HP berdua milik korban dan N, yaitu istrinya sendiri. Semua sudah terlambat. Nurhayati dan Ade Naman telah menghilangkan nyawa orang. Ganjaran pun harus diterimanya. Bapak tidur, saya bukain jendela. Nggak lama, ada Naman datang. Kalau yang Bang pukul pertama kali? Kepala bagian kanan 2 kali, dan setelah itu bagian leher 4 kali. Setelah Muhammad Otta tewas, sang istri Nurhayati dan selingkuhannya Ade Naman menganggap sudah tidak ada lagi penghalang atas cinta terlarang mereka berdua. Mereka pun berencana menikah. Tersangka N dan AN ini sudah setahun pacaran. Jadi ya ada hubungan gelap antara kedua tersangka ini. Kemudian rencana kedua tersangka ini, apabila korban meninggal dunia, mereka akan melangsungkan pernikahan. Atas kuasa Tuhan, rencana busuk mereka pun gagal. Rupanya Nurhayati dan Ade sudah 2 kali merencanakan pembunuhan ini. Selama setahun pacaran inilah terjadi rencana 2 kali ini. Gitu. Tapi baru bisa dieksekusi kemarin? Baru bisa dieksekusi pada tanggal yang pada hari Jumat itu. Inilah kenangan terakhir Muhammad Otta bersama anak keduanya Sanusi. Sanusi tidak mengira ayahnya akan pergi meninggalkannya dengan cara yang sangat tragis. Saya pas tahunya kejadian ini, saya posisi habis pulang kerja. Setelah saya pulang kerja, pulanglah saya ke kontrakan.
Pas saya mau tidur, kepala dusun menelpon saya, cepet pulang. Kata saya kan, kenapa pulang? Bapak, katanya. Kenapa Bapak? Kata dia, pulang aja. Di situ saya udah punya firasat, soalnya kedengaran ada orang yang nangis. Kirain saya kan Bapak sakit lagi. Nggak taunya pas saya sampai rumah, kejadian udah terjadi kayak gitu. Padahal belum genap 1 bulan, Sanusi menemui ayahnya setelah mendengar kalau Nur Hayati, ibu tirinya, sakit. Habis itu lihat ibu, emang posisi dia lagi lemes. Tanya emang lagi kurang sehat. Udah hampir seminggu. Sanusi sendiri tidak menaruh curiga terhadap Nur Hayati, lantaran selama ini ibu tirinya itu sangat baik kepadanya. Orang tua perempuan baik banget gitu. Sampai-sampai saya nggak percaya, sampai dia rela gitu ngelakuin hal keji seperti ini. Kalau masalah hubungan dia sama pelaku saya nggak tahu itu, kayak menutupi semuanya. Pas saya nikah aja ke Medan pelakunya telepon, saya kira belum hubungan. Ternyata setelah keungkap kayak gini, hubungannya udah lama. Saya nggak punya sifat curiga sama orang tua gitu. Sanusi dan keluarganya kini menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian. Saya pengennya ya tegakkan hukum yang seberat-beratnya sesuai apa yang dia udah lakukan sama bapak saya. Sementara itu Muhammad Rasya Rashid, kepala dusun Mekarjaya, tak menyangka kalau Muhammad Ota tewas dihabisi oleh selingkuhan istrinya. Nah itu kejadiannya kan malam Sabtu. Waktu hari Jumat itu dia pernah datang ke saya minta amplop buat nyebarin amplop buat mencari dana lagi ya. Mencari dana lagi. Kebetulan saya udah capek banget tidur, belum bangun. Yang ngasih amplop itu istri saya. Nah itu keterangan saya. Menurut keterangan, Nur Hayati merupakan istri ketiga Muhammad Ota. Istri pertama Ota telah meninggal dunia. Kemudian ia bercerai dengan istri keduanya karena tergoda oleh Nur Hayati. Namun siapa sangka Muhammad Ota malah meregang nyawa karena persekongkolan jahat istri ketiganya itu. Ikuti terus channel kami hanya di I Love Batu Jaya. Terima kasih.